Ibu akan jelaskan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Terus yang kedua tentang gelombang bunyi, panjang gelombang, pemantulan bunyi ya. Dan yang terakhir Ibu akan masuk kepada resonansi. Resonansi di sini adalah tentang garpu tala dan resonansi kolom udara. Jadi Ibu masuk dulu yang pertama, yaitu jenis bunyi ya berdasarkan frekuensinya. Nah, saya rasa kalau udah tahu frekuensi apa itu ya, jadi tinggi rendahnya bunyi itu disebut frekuensi. Biasa satuannya itu disebut dengan Hz atau Hertz ya. Nah, sedangkan kuat atau lemahnya bunyi itu disebut dengan amplitudo, dimana dalam satuan tekanan suara itu disebut dengan desibel. Ya, Ibu minta dulu kalian, apakah masih ingat apa rumus dari frekuensi bunyi? Silahkan tulis di kolom chat sekarang. Ya, rumus frekuensi. Oke, rumus frekuensi apa? Tulis di kolom chat ya. Jadi bunyi ini adalah termasuk materi kalian pada saat kalian sudah belajarnya sudah daring ya. Jadi ini saya rasa kalian belum dapat di sekolah. Makanya Ibu ambil sekarang dalam materi pengayaannya. Ya, baru satu orang yang menjawab. Saya tunggu. Apa rumus dari frekuensi? Silakan tulis di kolom chat ke pribadi Ibu. Kita baru kemarin kita belajar IPA ya. Frekuensi simbolnya F. Apa rumus dari F kecil ya. Oke, ada yang masuk? Satu lagi. Oke, Lia. Lia menjawab di sini F adalah 1/T. T besar itu apa, Lia? Periode, Bu. Periode. Ya. Periode sendiri rumusnya apa, Lia? Ayo. Lia menjawab di sini F kecil sama dengan 1/T besar. Ibu nanya T besar itu kata Lia adalah periode. Sekarang rumus periode apa? Ayo. Oke. Oke. Dia jawabannya udah benar. Frekuensi itu sama dengan 1/periode atau simbolnya T besar. Sekarang periode sendiri itu apa? Kalau kalian masih bingung karena catatannya entah di Antabrata ya, sini bakal singgung ya. Jadi F itu adalah ya banyaknya getaran per waktu. Jadi F sama dengan N/T ya. F sama dengan N ya. Jadi banyaknya getaran itu N kecil per T. T itu adalah waktu. Kalau kita F itu bisa juga disebut dengan 1/T besar ya. Jadi F sama dengan 1/T besar
Nah, atau periode. Kalau ditanya periode, berarti T itu adalah kebalikan dari F. Jadi T besar itu sama dengan, ya, T kecil waktu per N. Ini dia, ya. Nah, itu dia rumusnya, tolong jangan dilupakan ya. Nah, sekarang dari frekuensi ke amplitude, Ibu masuk bunyi berdasarkan frekuensinya, ya. Berdasarkan frekuensi sendiri, ya. Ya, jadi berdasarkan frekuensinya dari SD kalian sudah kenal, yaitu ada ultrasonik, ada infrasonik, dan ada audiosonik. Nah, manusia itu termasuk frekuensi yang mana? Silahkan tulis di kolom chat sekarang. Ya. Kalau manusia itu mendengar bunyi frekuensi yang mana? Silahkan tulis jawabannya di kolom chat sekarang. Oke, terima kasih Andriano. Terima kasih Rizal. Oke. Satu lagi saya perlu jawaban. Yang lainnya? Ya. Selain Andriano, Rizal, saya perlu jawaban lagi satu, mungkin Benny atau Mirel atau Ulan. Ya, ada Dina di sini. Wih, semua sih udah jago-jago IPA loh di sini. Ada Benny, ada Dina. Oh, semua sudah ini. Ayo. Manusia itu termasuk frekuensi yang mana? Oke, Mirel menjawab sini dan Dodi. Ya, terima kasih. Oke, jawabannya udah benar. Yaitu adalah audiosonik ya. Sedangkan untuk kelelawar sendiri ya, kelelawar dan lumba-lumba itu termasuk dalam ultrasonik. Sedangkan jangkrik dan anjing itu adalah infrasonik. Oke, Ibu masuk ke berikutnya ya. Ya, ini dia. Frekuensi dibagi menjadi 3. Nah, ini dia. Mungkin kalian mau pakai catatan dulu ya. Jadi bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Ke infrasonik di mana frekuensinya kurang dari 20 Hz ya. Contohnya di sini adalah jangkrik dan anjing. Audiosonik antara 20 sampai 20.000 ya Hz. Contohnya di sini adalah manusia ya. Jadi makhluk hidup manusia bisa mendengar bunyi yang frekuensi antara 20 sampai 20.000. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Jadi frekuensinya adalah lebih dari 20.000 Hz ya. Contohnya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, sekarang Ibu masuk sekarang ke pengelompokan gelombang ya, berdasarkan arah getaran dan gelombangnya. Nah, ini dia. Ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi berdasarkan arah getaran dan gelombangnya dibedakan menjadi 2, yaitu transversal dan longitudinal. Transversal sendiri gelombang dengan arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan gelombang.
Sedangkan longitudinal gelombang dengan arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Ini dia pengertiannya. Kalau bentuknya seperti apa? Nah, Ibu akan masuk pada slide berikutnya. Ini dia. Jadi ini yang termasuk adalah gelombang transversal. Jadi kalau kalian ketemu gambar seperti ini adalah gelombang transversal. Di mana ya? Perhatikan, itu ada bukit ya, B ya. Itu bukit, ada lembah. Nah, yang dinamakan satu lambda itu adalah panjang gelombang ya. Jadi ulangi, yang dinamakan satu lambda, mana lambda? Ini dia lambda ya. Nah, yang Ibu lingkari itu lambda namanya, itu adalah panjang gelombang. Yang dinamakan satu lambda itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Nah, itu jadi dari A ke E, di mana A ke C itu adalah bukit ya. Sedangkan C ke E itu adalah lembah. Jadi satu lambda itu sama dengan satu bukit satu lembah, itu dinamakan satu lambda atau satu panjang gelombang. Nah, sekarang kalau yang kalian lihat di layar kalian, itu panjang gelombangnya berapa? Silahkan tulis di kolom chat sekarang. Yang kalian lihat di layar kalian, panjang gelombangnya berapa? Ya, silahkan tulis di kolom chat. Cepat, Ibu perlu 2 jawaban aja. Oke, Andriano. Ya, lagi satu. Oke. Ya, ada Mirel, ada Benny, dan Lia. Oke, ternyata lebih dari 2 orang ya. Ya. Yang kalian lihat di layar kalian itu adalah 1,5. Setengahnya mana, Bu? Itu setengahnya adalah ditambah satu bukit lagi ya. Jadi dari A ke E itu adalah 1 lambda, sedangkan E ke G itu adalah setengah. Jadi yang kalian lihat di layar kalian itu adalah panjang gelombangnya adalah 1,5 lambda. Nah, sekarang Ibu masuk ke gelombang longitudinal. Seperti apa gelombang longitudinal? Ini dia ya. Jadi kalau gelombang transversal satu bukit satu lembah. Nah, kalau gelombang longitudinal yang dinamakan satu lambda itu adalah satu rapatan ditambah satu renggangan. Yang rapat, jadi itu rapat, perhatikan kalian tuh. Jadi itu kayak semacam pir ya, atau pegas. Jadi kalau dia ini itu adalah rapatan ditambah satu renggangan, itu adalah satu lambda atau satu panjang gelombang. Nah, sekarang yang kalian lihat di layar kalian, kira-kira panjang gelombangnya berapa ya? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, saya tunggu jawabannya. Yang kalian lihat di layar kalian, panjang gelombangnya ada berapa? Oke. Jadi satu lambda, satu rapatan, oke. Ada Mirel, ada Lia. Ya. Oke, ada Dode, Andriano, ada Benny ya. Yang ini udah benar kalian, jadi ada 2 lambda atau 2 panjang gelombang. Nah, sekarang Ibu masuk
seperti apa panjang gelombang ya. Kita masuk kepada cepat lambat gelombang bunyi. Ya, jadi cepat lambat gelombang bunyi seperti yang kalian lihat. Simbolnya di sini adalah V. Ya, jadi V sama dengan lambda kali F atau lambda per periode T besar ya, dipakai di sini. Sedangkan untuk menghitung jarak dengan bunyi pantul, jarak tetap S simbolnya, V kali T dibagi 2. Ya, silakan tulis kalian kalau mau ini, tulis rumusnya. Oke, sekarang ibu masuk ke ya. Oh, belum nulis. Ayo, Dode masih belum nulis. Ya, oke. Ini dia contoh soal yang pertama. Ya, silakan dulu jawab. Saya kasih waktu 3 menit. Jawabannya kirim. Ibu ingin tahu seberapa kalian ini? Ibu tunggu jawabannya di kolom chat sekarang. Oke, saya tunggu jawabannya. Jangan takut salah di sini ya. Saya tunggu jawabannya. Oke. Ya, saya tunggu jawabannya. Masih zong ya. Ya, silakan dulu coret. Selesai ketemu jawaban, kirim. Jangan takut salah, nanti kita periksa sama-sama. Ya, baru satu yang menjawab. Saya tunggu.
Oke, Wulan. Ya, Andriano. Oke, saya bahas di sini. Ya. Kalian bisa menerapkan rumus yang tadi, S sama dengan V kali T per 2. Bisa juga itu. Jika kalian mau cepat. Oke, terima kasih Mirel. Kalian bisa pakai perbandingan aja. Ya. Seperti apa perbandingannya? Perhatikan. A itu adalah 85. Ya. Jadi 85 itu 85 waktunya adalah 0,5. Ya, jadi 0,5. Sedangkan jika 102 meter B ke ini ya, jarak pantul B itu adalah 102, berarti jaraknya berapa? Jadi kita cari ya. Kita 0,5 ya, jadi 102 sama dengan, misalkan anggap B ya. Nah, B, jadi B sama dengan ya, B sama dengan 102 kali 0,5 bagi 85. Nah, jadi jawabannya adalah 0,6. Iya, tadi sudah ada yang benar ya. Nah, ini dia jawabannya 0,6 second. Sekarang Ibu masuk ke, mungkin mau ditulis dulu caranya ya. Karena sebagian besar tadi udah ada yang benar ya. Sekarang Ibu masuk ke resonansi. Perhatikan resonansi. Jadi kalau di soal biasanya yang keluar itu adalah dalam bentuk garpu tala. Ya, resonansi. Apa itu resonansi ya? Jadi syarat terjadinya untuk resonansi adalah frekuensi sumber-sumber bunyi tersebut adalah sama. Jadi frekuensinya pada sumber bunyi tersebut itu adalah sama ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian ya. Itu adalah resonansi pada garpu tala. Seperti apa ininya? Kita masuk pada slide berikutnya ya. Ini dia ya. Jadi di sini Ibu akan bahas resonansi pada benda menggantung. Perhatikan, pada saat beban A ya, pada saat beban A diayun, ternyata beban B ikut berayun. Ya, jika beban A kita diayun, B ikut berayun. Sedangkan C itu adalah diam. Jika pada B diayun, ternyata A ikut berayun, sedangkan C diam. Ya, kalau A kita ayun, B berayun, C-nya diam. Sekarang kalau B-nya diayun, A-nya ikut berayun, C-nya diam. Nah, jika C-nya yang kita ayun, A dan B itu diam. Ya, Ibu ulangi. Jika A Ibu ayun ya, B-nya ikut berayun juga, C-nya yang diam. Nah, jika B-nya Ibu ayun, A-nya ikut berayun, C-nya diam. Tapi jika C-nya Ibu ayun, A sama B itu diam. Kenapa? Ya, karena di sini ya, perhatikan panjang tali 1 L1 itu ya, itu sama dengan panjang tali yang ketiga, atau panjang tali A sama dengan panjang tali B. Tapi dia
yang L2 tidak sama. Jadi dapat diambil kesimpulan resonansi ya, resonansi itu ya agar dapat terjadi resonansi, panjang tali penggantung itu harus sama. Jadi Ibu ulangi, agar terjadi resonansi, panjang tali penggantung itu harus sama. Ini jika resonansinya pada benda menggantung. Nah, bagaimana jika resonansinya pada kolom udara? Perhatikan pada kolom udara. Ya. Jadi pada saat terdengar bunyi yang keras dari bunyi aslinya, itu dapat dikatakan ya, dalam kolom udara tersebut terjadi peristiwa resonansi. Jadi Ibu ulangi, pada saat terdengar bunyi yang keras dari bunyi aslinya dapat dikatakan dalam kolom udara tersebut terjadi resonansi. Perhatikan, resonansi 1, syarat terjadinya adalah panjang kolom udara itu sama dengan 1/4 panjang gelombang. Jadi 1/4 lambda. Syarat yang kedua ya, resonansi kedua. Jadi jika panjang kolom udaranya itu adalah 3/4. Resonansi yang ketiga berikutnya. Ya, jadi resonansi ketiga syaratnya itu panjang kolom udara itu adalah 5/4 lambda. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, panjang kolom udara ya itu sama dengan 1/4 lambda kali 2N dikurangi 1. N sendiri itu adalah terjadinya resonansi yang keberapa ya. Itu dia ya, resonansi pada kolom udara. Sekarang Ibu masuk ke soal-soal. Ya, di sini Ibu ambil nama planet, ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus dan Neptunus. Ibu minta dulu yang pertama Benny. Benny, bisa dibuka ininya Ben? Ya. Benny minta yang mana? Benny. Ya, bisa di. Oke. Benny di sini Saturnus. Oke, terima kasih Ben. Ya, kita buka Saturnus. Soal apakah yang muncul? Ya, silakan tulis jawabannya di kolom chat sekarang.